Menghadapi kehilangan anak. Saya pernah mendengar seseorang berkata, tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kesedihan orang tua yang harus menguburkan anaknya. Anak menguburkan orang tua adalah sesuatu yang lumrah. Yang lebih tua harus terlebih dahulu meninggalkan yang lebih muda. Namun untuk bisa mengandung, membawa manusia baru ke dunia, ke dalam dunia sebagai anak, dan kemudian harus menyaksikannya meninggalkan kita juga, tak terbayangkan duka yang bisa dirasakan. Apa yang bisa ditawarkan filosofi teras di dalam situasi ini? Saat Seneca, sang filosof yang juga seorang politisi, harus menjalani pembuangan di pulau Korsika oleh Kaisar Claudius, ia menyadari duka yang dirasakan oleh ibunya yang masih hidup, Helvia. Di masa itu, jika seseorang dihukum buang, tidak ada yang tahu kapan hukuman itu harus berakhir. Terkadang pembuangan baru berhenti saat terjadi pergantian kekuasaan. Di dalam pembuangan, Seneca menuliskan surat untuk menghibur hati ibunya, dan di dalamnya dia juga menyentuh situasi di mana orang tua harus meninggalkan anak mereka selama-lamanya. Janganlah engkau menggunakan alasan sebagai perempuan untuk berduka berlebihan, karena perempuan telah mendapatkan hak untuk berkubang di dalam air mata, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Karena inilah nenek moyang kita mengizinkan janda untuk berkabung selama 10 bulan. Mereka tidak melarang berkabung, tetapi membatasinya. Karena berduka tak henti atas kehilangan seseorang tercinta, sesungguhnya adalah keegoisan yang bodoh. Sebaliknya, tidak merasakan duka sama sekali adalah tak berhati. Jalan tengah terbaik antara kasih sayang dan akal sehat adalah untuk merasakan kehilangan dan di saat yang sama menaklukkannya. Saya mengerti bahwa emosi yang begitu kuat sulit dikendalikan oleh kita, apalagi emosi yang lahir dari duka cita. Terkadang kita ingin meremukkannya dan menelan keluh kesah kita. Tetapi dengan mencoba berpura-pura, air mata kita masih juga menetes. Terkadang kita ingin mengalihkan perhatian kita dengan menonton pertunjukan atau hiburan. Tetapi kenikmatan kita saat menonton berkurang saat teringat kehilangan kita. Karenanya lebih baik jika kita menaklukkan kesedihan daripada mencoba menipu diri sendiri. Karena duka cita yang dicoba ditutupi atau dialihkan perhatiannya akan terus kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, duka cita yang telah ditaklukkan nalar akan tenang selamanya. Saya tersentuh sekali saat membaca bagian tulisan Seneca dari Consolations to Helvia, penghiburan untuk Helvia ini. Seneca menunjukkan empati dan pengertian yang luar biasa terhadap betapa dalamnya duka cita orang tua yang kehilangan anaknya. Tetapi di saat yang sama, tetap teguh bahwa nalar tidak boleh diabaikan, bahkan di situasi sesulit apapun. Ini berarti berani menghadapi duka cita itu, tidak lari darinya atau berusaha menutupinya dengan mengalihkan perhatian. Duka cita itu dirasakan dan dihadapi. Namun di saat yang sama, Seneca berkata bahwa kita tidak boleh sampai berlarut-larut di dalam kesedihan itu, bahkan sampai dibawa mati. Karenanya kita harus menaklukkannya dengan nalar dan rasional. Prinsipnya sama dengan yang dibahas di dalam bab-bab sebelumnya mengenai menghadapi tantangan, kesialan sehari-hari, atau orang-orang menjengkelkan, yaitu mengendalikan sepenuhnya interpretasi, persepsi, value judgment kita atas kehilangan kita. Bagi filosofi teras, meninggalnya seorang anak adalah sebuah fakta yang netral, bukan hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Kemudian manusialah yang menginterpretasikan dan memberikan maknanya sendiri. Misalnya, anak saya meninggal karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa saya. Anak saya meninggal karena kesalahan saya, dan saya adalah ibu yang buruk. Anak saya dipanggil pulang, ini sudah rencananya, dan saya bersyukur ia pernah hadir dalam hidup saya. Bagaimana kita memaknai kehilangan anak kita, itu sepenuhnya dikembalikan kepada kita. Kita bisa memaknainya dengan negatif dan menyiksa diri kita terus-menerus,
atau dengan positif, sehingga membawa keikhlasan dan ketenangan. Di dalam stoicisme, pemaknaan dan interpretasi sepenuhnya ada di tangan kita. Demikian usaha saya menerapkan filosofi teras di dalam parenting. Besar harapan saya bahwa hal-hal di atas bisa membantu kamu yang juga orang tua dalam menjalankan peranmu dengan lebih positif dan tenang. Saya sangat berharap bab ini bisa dibaca dan diperkuat lagi oleh mereka yang memang pakar pendidikan dan perkembangan anak. Intisari bab 9. Prinsip hidup selaras dengan alam berarti juga hidup menggunakan nalar dan rasio kita. Orang tua bisa membantu anak membangun kebiasaan ini. Anak bisa diajarkan dikotomi kendali dalam menghadapi peristiwa hidup dengan teladan dari orang tua. Fixed versus growth mindset. Fixed mindset menganggap kecerdasan dan bakat adalah sesuatu yang statis, nasib. Growth mindset percaya kita semua bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dikotomi kendali bagi orang tua, apakah orang tua bisa menerima banyak hal dalam hidup anak mereka yang tidak ada di bawah kendali orang tua? Dalam filosofi teras, laki-laki dan perempuan memiliki anugerah nalar atau rasio yang sama dan sejajar, dan karenanya pendidikan laki-laki dan perempuan harus sama. Anak juga harus dilatih kemampuan hidup sosialnya, karena manusia adalah makhluk sosial. Melatih anak menghadapi perilaku buruk secara sehat dan rasional, termasuk dengan teladan orang tua. Bisakah menyayangi dan merawat anak tanpa pamrih atau mengharapkan dan menagih balasan? Karena merawat anak dengan baik adalah hal selaras dengan alam yang harus dilakukan. Bagaimana menghadapi duka kehilangan anak? Filosofi teras mengajarkan berduka yang terkendali nalar.